ketua kelasnya di depan duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, setelah berdoa, berharap semoga pembelajaran ke depannya bisa lebih lancar. Nah, untuk itu, sebelum memasuki materi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau presentasi kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu, ya, Bu. Mulai dari Mbak Cindy. Hadir. Alvina. Hadir. Aura. Hadir. Eka. Hadir. Afrili. Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, kalian masih ingat nggak kemarin kalian habis mempelajari apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin kan sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk sekarang kita akan belajar makhluk hidup dan berbagai kebutuhannya. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, tadi kalian waktu mau berangkat ke sekolah kalian menemuin apa aja? Rumah. Terus Motor. motor, Kucing. kucing. Nah, banyak sekali pasti makhluk hidup atau benda mati yang kita jumpai waktu kalian mau berangkat sekolah. Kali ini kita akan mempelajari makhluk hidup dan kebutuhannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami, mengetahui bagaimana agar kita itu tetap bisa bertahan hidup. Terus selanjutnya, Ibu mau kalian menyimak video ini terlebih dahulu. Nah, lihat. Di sini ada sebuah kegiatan. Kalian ngapain? Melihat bunga. Kenapa ini? Matahari. Nah, bunga matahari itu termasuk makhluk hidup atau makhluk mati? Makhluk hidup. Oke, bentar. Menurutmu, bunga matahari ini makhluk hidup atau tidak hidup? Tentu saja makhluk hidup. Bunga matahari ini termasuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan disebut makhluk hidup karena tumbuhan bisa bernafas, meskipun caranya tidak sama seperti hewan dan manusia. Selain itu, untuk bisa tumbuh besar dari yang awalnya berbentuk biji, tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah. Sama seperti kita yang membutuhkan makanan untuk bisa tumbuh tinggi. Nah, kemudian yang lagi ini proses bijinya bunga matahari. Tetapi kan tumbuhan tidak bisa bergerak dan berpindah kayak manusia dan hewan. Meskipun tidak bisa bergerak dan berpindah seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bergerak kok. Misalnya, gerak saat bergerak kuncup menjadi mekar. Kalau makhluk hidup hanya diartikan sebagai makhluk yang bisa bergerak atau berpindah tempat, bagaimana dengan mobil? Menurutmu, mobil termasuk makhluk hidup atau benda lain? Menurut kalian gimana? Mobil ini termasuk benda mati atau makhluk hidup? Hidup. Benda mati. Benda mati atau makhluk hidup? Benda mati.
Kenapa kok benda mati? Karena Belanda tidak bernafas, tidak bernafas, tidak berlomba. Masih ingat nggak apa aja ciri-ciri makhluk hidup itu? Bernafas, berkembang biak, bergerak. Tentu saja mobil adalah binatang hidup. Karena mobil tidak bisa bernafas. Nah, itu yang jawabannya tadi. Mobil itu tidak bernafas. Tidak bisa. Ukurannya tetap sama-samanya. Selain itu, mobil tidak bisa bereproduksi atau menjadi anak. Tetapi mobil membutuhkan bahan bakar untuk menghasilkan energi dan bisa bergerak. Mobil bisa bergerak karena manusia. Apabila manusia tidak mengisi bahan bakar untuk mengendarainya, mobil akan diam dan menjadi binatang hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup itu bisa bernafas, membutuhkan makanan dan air untuk menghasilkan energi, dapat tumbuh dan berkembang besar, bereproduksi, dan bergerak. Jika tidak memiliki satu ciri di atas, objek tersebut termasuk ke dalam binatang hidup. Betul sekali, Dela. Yuk, kita bermain tebak-tebakan. Yuk. Nah, oke. Kalian tadi sudah menyimak video. Sekarang ibu mau tanya, apa sih perbedaan matahari sama mobil ini? Kalau matahari, benda tubuh, Makhluk hidup. Kalau mobil? Benda mati. Nah, mereka dari jenisnya saja kan sudah berbeda. Tentu saja kebutuhannya juga berbeda. Kalau punya matahari tadi, kebutuhannya harus apa saja? Bernafas. Apa? Yang bernafas, Cahaya matahari. cahaya matahari, air, terus Oksigen. ya oksigen. Nah, bunga matahari butuh itu semua agar bisa tumbuh berkembang. Nah, kalau mobil butuh oksigen nggak? Tidak. Butuh makan? Tidak. Itu bensin. Ya, kalau mobil tidak makanan tapi butuh bahan Bakar. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita akan mengamati video berikutnya. Oke, kembali lagi seperti yang anak-anak sebutkan tadi. Tadi kalian waktu mau berangkat ke sekolah melihat kucing, melihat tumbuhan, melihat bunga, rumput, itu semua termasuk makhluk hidup. Nah, sama seperti kita ini juga makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu ada apa saja? Hewan, tumbuhan, manusia. Kita lanjut ke video selanjutnya. Makhluk hidup Tadi kan di bunga matahari tadi dia butuh makan, butuh minum, disiram air, kemudian butuh apa lagi? Cahaya. Terus untuk bernafas butuh apa? Oksigen. Nah itu tadi. Ada satu nih yang belum disebutkan. Kalau hewan butuh makan iya, butuh minum iya. Dan satu lagi dia juga butuh apa? Kita juga sebagai manusia butuh tempat tidur, tempat tinggal. makhluk hidup membutuhkan udara, air, cahaya matahari, makanan, dan tempat hidup. Jadi, kita bahas ya beberapa jenis kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan udara. Udara Nah, kenapa makhluk hidup itu butuh udara? Apa bisa bernafas? Oke, kita mengandung bermacam-macam gas, antara lain oksigen dan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk bernafas. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk Nah ini tadi seperti pada kerumunan bunga matahari ada karbon dioksida untuk memproses makanan pada organ tumbuhan. bukan makanan atau nutrisi. Makanan dibutuhkan oleh setiap hidup. Makanan merupakan sumber energi. Nah katanya kalau makanan itu dibutuhkan semua makhluk hidup. Kucing makan? Makan. Ayam makan? Makan. Ayam makan? Makan. Nah kalau mereka semua makan karena mereka kan punya mulut. Tapi kalau tumbuhan mereka makan apa enggak? Makan. Nah, gimana cara tumbuhan itu bisa makan? Bisa dimakan, diberi Energi tersebut digunakan untuk melakukan segala macam aktivitas. Hewan mendapatkan energi dengan memakan tumbuhan atau hewan liar. Tumbuhan memperoleh nutrisi dengan melakukan fotosintesis. Yang ketiga, makhluk hidup membutuhkan air. Kemudian makhluk hidup membutuhkan air. Kalau nggak ada air pasti kita akan merasa kehausan, kekeringan. Kalau ikan di sungai terus nggak ada sungainya kering pasti mereka akan mati. Nah kita haus nggak bisa minum. Itu salah satu pentingnya air dan masuk dalam kebutuhan makhluk hidup. Bagi manusia dan hewan, air berguna untuk mengalirkan zat makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Bagi tumbuhan, air berguna dalam proses fotosintesis.
Manusia memerlukan air untuk minum, mandi, mencuci. Nah, ini salah satu, ini beberapa contoh manfaat air dalam kebutuhan kita sebagai manusia. Dibuat untuk apa saja? Minum, mandi, mencuci pakaian. Ya, mencuci pakaian. Selain mencuci pakaian ada apa lagi? Membersihkan diri. Nah, pintar membersihkan piring. Terus kalau misalnya lantainya ketumpahan air, kalau disapu aja bisa enggak? Tidak, kita hanya harus sampai. Kita juga membutuhkan air. Terbaik. Yang keempat, makhluk hidup membutuhkan sinar matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Manusia menggunakan matahari untuk mencuci pakaian, mencuci padi, dan lain-lain. Kalau pilih manfaat matahari di kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Kalau untuk tumbuhan, apa manfaat matahari? Ini ada yang bisa menyebutkan? Saya fotosintesis. Oke, pinter. Yang lain? Ya. Agar mudah mencari mangsa. Ya, hewan yang aktif di siang hari. Kalau nggak ada matahari, pasti nggak kelihatan. Iya. Oke. Hewan menggunakan cahaya matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, ini salah satunya. Biasanya kan kucing kalau setiap siang hari, kenapa sih kok banyak tidurnya? Karena selain dia hewan malam, dia juga membutuhkan matahari untuk menghangatkan tubuh. Nah, Menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Yang kelima, makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal atau habitat. Nah, kalau di kita tempat tinggal, kalau untuk hewan habitat. Kalau kita tinggalnya di mana? Rumah. Kalau ayam? Kandang. Kalau ikan? Laut. Berenang bisa dibilang ikan. Nah, seperti itu. Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal untuk berkembang. Nah, ini salah satu beberapa manfaat tempat tinggal untuk makhluk hidup ya. Contoh yang benar, misalnya harimau, ya, manusia, dan lain-lain. Contoh yang hidup air misalnya ikan, hiu, paus, dan lain-lain. Juga, itu saja dari saya. Nah, setelah mengamati video tadi, aku mau membagikan KTP untuk kalian kerjakan. Ada aktivitas pertama yang akan dikerjakan secara individu. Ibu akan membagikannya. Nanti ibu bacakan dulu petunjuk penggunaannya sebelum kalian kerjakan. Baik, Bu. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini di aktivitas satu ini ada gambar apa? Kata. Nah, kata ini metamorfosis ini tujuannya untuk apa? Berkembang ya. Nah, betul. Nah, sebelum kita mengerjakan soal itu, kita baca dulu petunjuknya. Setelah mengamati gambar tadi, perhatikan lingkaran di sekitar gambar ini. Nah, setiap gambar ini kan ada lingkarannya. Kemudian kalian tuliskan angka untuk urutannya. Dan untuk jawabannya bisa dituliskan di sini. Mengerti? Nah, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Nah, silakan dikerjakan. Ini satu orang. Oke, Bu, kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, bisa dilanjutkan pekerjaannya. Itu dulu. Ada kesulitan tidak? Tidak. Yang mana yang belum paham? Ini, Bu. Kakak sudah, Nana? Sudah, Bu. Oke, yang sudah bisa dikumpulkan. Ini dikumpulkan di meja sini ya. Sudah. Nah, kita akan melanjutkan aktivitas 2. Nah, ini kalian akan ibu ajak bermain untuk menjawab aktivitas 2 ini. Ibu punya kartu yang akan kalian ambil secara acak. Nah, di sini
kalian bebas mau ambil kartu yang mana, tapi tidak boleh mengintip. Nah, setelah kalian mengambil kartu ini, kalian tempelkan di LKPD kalian masing-masing. Untuk selanjutnya akan ibu jelaskan, bisa ambil kartunya satu-satu terlebih dahulu. Oke, ambil satu. Oke, ambil satu-satu gantian ya. Ini yang bagus. Nah, sudah dapat masing-masing? Sudah. Nah, coba perhatikan dulu. Di sini kan ada koran kosong ya. Nah, itu kartu yang kalian dapat, kalian tempel di sini. Lalu tuliskan makhluk hidup apa yang kalian dapat, namanya di kolom yang paling atas. Mengerti? Ibu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kalian diminta menuliskan apa saja kebutuhan. Misalnya ini makanan. Nah, makanan makhluk hidup itu apa? Yang dimakan apa? Habitatnya di mana? Terus cara berkembangnya makhluk hidup tersebut bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selama mengerjakan, ibu kasih waktu 15 menit ya. Bu, cucinya mana, Bu? Ya, makan ini. Usah peperet. Kalau ikan hias biasanya makan dulu. Makanannya lembut, Bu. Ikan apa itu? Ikan sapu. Kalau ikan yang biasanya buat di berenang itu namanya. Nah, kalian ada yang makan kalian, ada biasanya yang makan kalian. Ya, ada yang biasa. Saya sudah. Sudah. Oke, tunggu temannya dulu ya. Sudah, Nana? Sudah. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu mau beberapa perwakilan untuk presentasi di depan kelas. Kalian mendapatkan hewan apa? Kalian mendapatkan makhluk hidup apa? Nanti kalian jelaskan di depan. Bisa? Bisa. Oke, Ibu mau minta perwakilan satu. Siapa yang berani? Saya. Oke, latihan ya. Mbak Umi dulu. Oke, yang lainnya bisa diperhatikan ya. Iya, Bu. Jadi saya dapat hewan anjing. Makanan anjing ini daging atau pakan anjing itu. Terus habitatnya di darat, di tempatnya juga ada. Terus cara pembagiannya dengan melahirkan atau cepat. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Oki. Oke, kemudian selanjutnya Mbak Cindy. Baik Bu, di sini saya dapat hewan burung atau manuk. Nah, makanannya adalah biji-bijian, habitatnya ada di alam, dan cara berkembang biaknya secara ovipa atau berkebun. Oke, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Cindy. Ayo yang terakhir siapa mau maju? Yang Mbak Oki silakan. Yang lain bisa diperhatikan ya. Saya dapat hewan manuk. Untuk makanannya itu pupuk dan air, terus habitatnya itu di alam atau di gubur, tempat tinggalnya di tanah, cara berkembang biaknya bertumbuh menjadi pohon dan berbuah. Oke, benar sekali. Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian bermain nih. Ibu punya teka-teki yang harus kalian pecahkan. Ya, Iya. Di sini Ibu sudah menyediakan telur misteri. Wah. Nah, kalian nanti boleh mengambil satu-satu. Di dalam telur tersebut ada misteri yang harus kalian pecahkan. Oke, silakan ambil satu-satu. Ada yang mau menang? Sudah boleh dibuka? yang pertama aku bebeknya banget. Nanti ada ya. Sudah boleh dibuka, Bu? Nah, sekarang dalam hitungan ketiga kita buka misteri telurnya bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, silakan dibuka. Terus kalian baca, kalian mendapatkan apa? Siapa yang bisa langsung menjawab? Saya, Bu. Saya. Gitu. Terakhir. Jadi di telur misteri saya dapat satu kertas isinya. Aku hidup di air dan bernafas dengan insan. Siapakah aku? Ikan. Betul apa tidak? Oke, gantian ya. Jadi di telur kuning ini saya mendapatkan aku dibutuhkan untuk bernafas oleh semua makhluk hidup.
Siapakah aku? Dia adalah oksigen. Oksigen. Betul apa betul? Betul. Oke, sebentar kita ada selanjutnya. Oke. Dari biologi ini saya mendapatkan aku butuh air dan cahaya matahari. Aku tumbuh di tanah. Siapakah aku? Pohon. Tumbuhan. Ya, jawaban jawabannya adalah tanaman. Oh, Ya. iya. Selanjutnya siapa saya, Bu? Saya. Gantian ya. Iya. Saya dapat apa? Dapat apa? Tanpa aku manusia dan hewan tidak punya tempat tidur dan tidur. Apakah aku tempat tinggalku? Nah, pinter. Dari tepuk tangan untuk Mbak Vina. Selanjutnya di sini. Aku membuat tumbuhan bisa tumbuh tinggi dan sehat. Tanpa aku, tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Siapa aku? Matahari. Kenapa kok matahari? Soalnya matahari membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses dari tumbuhan untuk menjadi tumbuh tinggi dan sehat. Apa yang dikeluarkan matahari itu agar tumbuh bisa berfotosintesis? Jawabannya Cahaya. betul atau tidak? Betul. Nah, kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Ibu sudah meminta kalian kemarin membawa alat-alat senam bahan-bahannya sudah disiapkan? Sudah. Untuk telurnya bisa disimpan di sini. Nanti kalau kalian mau beli boleh diambil lagi ya. Peralatan kemarin yang ibu minta bapak bisa disiapkan dulu. Gunting, rayonnya bisa disiapkan ya. Sudah, Bu. Nah, ibu akan membandingkan lembaga kedua-duanya. Ibu permisi ke belakang. Oh iya, silakan. Nah, di aktivitas smart ini kalian lihat ini ada apa ini? Apel. Oke, nah kalian yang tahap pertamanya kalian gunting buah apel ini secara utuh ya. Kalau bisa dibelah garis, jangan sampai kena bagian dalam garisnya. Nah, nanti kalian setelah menggunting apel ini boleh sambil diwarnai ya. Baik. Nah, kemudian kalian lihat di gambar yang banyak kolom-kolomnya ini juga kalian warna. Di situ ada apa aja? Biji, terus terus bibit, pohon, bunga dan buah. Nah, itu kalian semua warnai satu-satu ya. Kemudian kalian potong setiap bagian-bagiannya ini satu-satu. Nah, terus perhatikan untuk bagian yang panjang yang terdapat tempat 1 sampai 6 ini, kalian guntingnya secara persegi panjang, jangan sampai kepisah angka 1 sampai angka 6 ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, silakan dikerjakan dulu nanti ibu bantu lagi. Nah, oke, ibu minta perhatiannya sebentar. Kelihatannya kalian udah pada capek nih. Kalian boleh istirahat dulu, krayonnya disimpan dulu, ditaruh dulu guntingnya. Perhatikan ibu dulu sebentar ya. Iya, Bu. Nah, supaya kita lebih rileks dan lebih segar lagi, gimana kalau kita ice breaking dulu? Mau. Oke, kalau gitu ayo bisa berdiri dulu semua. Oke, ditaruh dulu ya. Iya, Bu. Nah, kita akan melakukan gerakan sesuai yang di video. Bisa diikuti ya. Nah, oke kalian gimana? Udah segar badannya? Sudah. Oke, bisa melanjutkan pekerjaannya masing-masing ya. Yang bagian bawah, bagian apa yang bawah di belakangnya begini, mengerti? Mengerti, Bu. Nah, angka 1 sampai 6 ini buat tempatnya yang urutan bagian buahnya tadi ya, biji, tunas, bibit sampai ke buah. Kalau ada kesulitan bisa disampaikan ya. Iya, Bu. Bu,
belakangnya sendiri. Ini. Ya. Ininya dilipat zigzag dulu apanya? Sudah dilipat zigzag apanya? Zigzagnya gimana? Ini. Pas satu ke belakang, depan. Sudah, anak-anak? Sudah. Nah, sekarang ibu minta siapa yang berani mempresentasikan ke depan? Saya. Oke, Aura silakan. Jadi ini adalah hasil kerja saya. Nah, Aura ini buat apa? Buat apel. Oke, bisa ditunjukkan hasilnya kepada teman-teman? Seperti ini. Wih, Sekarang ibu minta jelaskan coba siklus hidup apel itu bagaimana urutannya? yang pertama ada biji, terus yang kedua tunas, ketiga bibit, keempat pohon, kelima bunga, dan yang terakhir jadi buah apel. Oke, pintar sekali. Terima kasih Aura, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk Aura. Nah, sekarang ibu mau kita menyimpulkan kalian tadi sudah belajar apa saja? Makhluk hidup tadi ada apa saja? Hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, terus selain itu kita belajar apa lagi? Selain itu, ciri-ciri makhluk hidup Nah, apa saja ciri-cirinya? bernafas, berkembang biak. Iya. Ada satu lagi cirinya apa? Bergerak. Nah, kalau kebutuhan makhluk hidup ada apa aja? Makan, minum, dan tidur. Ya, benar sekali. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian itu akan membagikan lembar evaluasi. Dan lembar evaluasi ini nanti kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ibu. Nah, karena waktunya sudah habis, pertemuan kita pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk alat-alat tulis semuanya silakan disimpan, dimasukkan lagi ke dalam tas. Tempat duduknya dirapikan. Kalau ada sampah-sampah bisa dibersihkan, dibersihkan dulu. Baik, Ibu. Sudah? Sudah. Nah, sampai di sini pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan berdoa dulu sebelum pulang. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Anak-anak, kalian pulang hati-hati ya. Ya, Ibu. Oke, ditutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.